Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 26 Desember 2022 merupakan pesta Santo Stefanus, martir pertama dan juga hari kedua dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, syukur bagimu atas hari ini. Kami juga mengucap syukur atas kehadiran Putramu terkasih yang membawa damai dan sukacita. Kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu melalui Roh Kudus yang senantiasa menjaga dan menuntun kami menapaki jalan kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Putramu. Bapa, dimuliakanlah namamu, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 6 ayat 8-10 dilanjutkan bab 7 ayat 54-59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku.
dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Membiarkan Allah berkarya dalam diri kita. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Ibu, Bapa, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Semoga damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Hari ini adalah hari kedua dalam oktav Natal. Kegembiraan Natal masih sangat kita rasakan.
berkat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa damai dan sukacita bagi seluruh keluarga. Pohon Natal dan segala pernak-perniknya menyemarakan rumah-rumah. Pun di mal-mal, hiasan Natal lengkap dengan lagu-lagu Natal mengundang orang untuk datang dan bergembira bersama keluarga. Senyum di wajah-wajah ceria turut mewarnai suasana libur Natal. Sungguh, Natal identik dengan kegembiraan. Melalui kegembiraan yang kita pancarkan, kita menjadi saksi atas kasih Allah yang tercurah, sehingga seluruh bumi bersorak-sorai akan kabar sukacita kedatangan Sang Putra Penyelamat manusia. Namun, apakah kita bisa menjadi saksi Kristus dengan karya keselamatan Allah? Pada hari ini, kita memperingati Santo Stefanus, seorang martir, seorang saksi Kristus yang kisahnya kita kenal dari bacaan pertama. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Orang-orang Yahudi dari jemaat orang Libertini, yaitu orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara, sehingga mereka bermaksud mencelakai Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, dan dia menyerahkan rohnya kepada Allah. Saudara terkasih dalam Kristus, kisah Stefanus di atas mengingatkan kita semua untuk tetap teguh di dalam iman akan Kristus. Akan ada orang yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan pewartaan kasih Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup ini. Kadang bahasa kasih yang kita lakukan seringkali dimaknai berbeda oleh orang-orang di sekitar. Terkadang kebencian atau rasa tidak suka terhadap seseorang ataupun ketidakrelaan merasakan dikalahkan akan menutup mata akan kebaikan yang telah dilakukan. Sehingga yang dilihat dan dicari adalah kesalahannya saja dan berusaha untuk menjatuhkan. Terkadang kita bingung harus bicara apa, harus melakukan apa. Saudara terkasih, pandanglah selalu kemuliaan Allah sehingga kita mampu melewati semua itu dan tetap berpegang teguh untuk tetap berpegang pada kasih Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup ini. Seperti sabda Yesus dalam bacaan Injil, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yesus sendiri telah menjanjikan penyertaan Roh Bapa kepada kita ketika kita bersaksi tentang Dia. Baik,
bacaan pertama maupun dalam Injil, kita mendapatkan peneguhan akan karya Tuhan melalui diri kita. Dalam godaan dan cobaan, seseorang diuji sampai di mana ia telah memperoleh kemajuan rohani. Oleh karena itu, ia akan memperoleh lebih banyak anugerah dan nampak lebih terang kebajikannya. Saudara terkasih, di masa Natal ini kita diingatkan untuk membuka hati dan dengan sungguh-sungguh membiarkan Dia berkarya dalam diri kita. Memang tidak mudah, akan banyak kendala dalam mewartakan kabar gembira akan kasih Kristus. Namun, hendaklah kita tidak terlalu menghiraukan siapa yang menyetujui atau menentang kita, tetapi hendaklah kita berusaha agar Tuhan selalu beserta kita dalam segala perbuatan kita. Kita usahakan agar hati nurani kita murni dan Tuhan tentu akan melindungi kita. Tuhan mengetahui waktu dan caranya membantu kita. Maka, mari kita berserah diri kepadanya. Tuhan sendirilah yang akan membantu dan melepaskan kita dari segala kesulitan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Allah. Engkaulah Sang Pemilik kehidupan. Engkau Maha Tahu segala kebutuhan dan kesulitan kami, segala kelemahan dan kekurangan kami. Namun, Engkau berkenan berkarya melalui diri kami. Pakailah kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Semuanya ini kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.